YouTube, selamat malam Anda semuanya. Apa kabar? Semoga saja baik. Oke, untuk di awal saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin saat ini masih subscribernya belum beberapa, jadi saya masih bisa jawab satu persatu. Nah, mumpung masih sedikit, silahkan tanya. Kalau nanti subscribernya sudah ribuan, aduh, akan sangat sulit bagi saya untuk jawab satu persatu, ya kan? Nah, sekarang monggo. Hide. Mas Vlog yang baik, saya mau belajar benar-benar serius untuk terjun menjadi trader. Good. Saya mau diajarin gimana caranya memarking 1000 screenshot demand dan 1000 screenshot supply. Sudah saya ajarkan kok cara marking demand supply yang pas. Gini loh, maksudnya marking itu. Marking itu kita menandai zona. Zona support, zona resisten, zona supply, zona demand. Kan kita nggak pakai indikator kan? Saya loh ya, saya nggak pakai indikator murni price action. Nah, karena itu kita harus tahu letak-letaknya zona. Nah, masalahnya terkadang zona itu blur, nggak jelas. Nah, dengan kita banyak menandai zona, contoh kayak gini, ini support, ya kan? Dengan banyak menandai zona, kita akan lebih gampang untuk melihat market-market. Market yang terlihat acak ini itu berpola. Iya kan? Ini resisten, ya kan? Ini support. Karena resisten sudah di break, berarti akan jadi support di sini. Berarti kan kita kesempatan untuk nge-buy. Gitu kan? Tapi masih belum ada gerakan yang berarti di sini. Maksudnya marking itu ya seperti ini. Kita tandai zonanya. Kebanyakan orang kan trading price action itu tanpa indikator. Memang agak terlihat rumit ya. Tapi kenapa kok mudah bagi sebagian orang? Ya karena sudah terlatih kok instingnya. Insting itu dari pikiran bawah sadar. Jadi bukan dari pikiran kita, bukan dari pikiran sadar. Insting itu dari pikiran bawah sadar. Nah, kenapa kok suatu ilmu bisa masuk ke alam bawah sadar? Karena satu, repetisi, melakukan berulang-ulang, gitu. Nah, dari kenapa marking harus 1000 zona demand, 1000 zona supply, ya karena itu. Karena market terlihat acak walaupun berpola, terkadang kita nggak tahu zonanya jelas atau tidak. Karena banyak memarking zona dan melihat reaksi harga ketika menyentuh zona itu, berulang-ulang kita akan tahu nanti. Ya jangan tanya saya bagaimana cara eh kok bisa berbalik ini, kenapa kok bisa tembus, kenapa. Gini loh. Saya bisa tahu tapi nggak bisa jelaskan. Karena informasi yang saya dapat dari market itu karena insting saya. Gitu loh. Karena insting saya sudah jam terbangnya sudah lumayan sering plototin chart. Jadi terbangun insting itu dengan marking, dengan screenshot. Eh, ya sebenarnya nggak perlu screenshot sih. Cuma guru saya dulu eh, harus setor screenshot. Jadi setiap hari itu minimal 100 screenshot.
satu hari minimal 100 screenshot gambar gitu ya, lalu dikirim ke dia laporannya gitu. Ya emang agak muluk-muluk sih, tapi insting yang saya dapat ya worth gitu loh, bernilai gitu loh. Kalau untuk cara markingnya sih dulu sudah saya jelasin kan, cara marking zona demand, zona supply. Simple kok sebenarnya. Cuma pikiran sadar kita terlalu banyak mempertanyakan. Jadi mempersulit. Sebenarnya simpel kok. Kita hanya marking zona, banyak marking support dan resisten, banyak marking swing high, swing low. Lalu di situ insting kita akan terbangun dengan sendirinya. Gitu. Next question. Selamat siang Mas, saya mau bertanya. Jika OP berdasarkan supply demand tetapi melawan time frame besar, bagaimana? Apakah masih dalam kategori aman? Aman saja selama risiko terkontrol dan jangan kasih target lebar. Gitu. Kalau lawan time frame besar ya target 20-30-an pip itu udah bagus lah. Tapi kalau mau target besar 100, 1000 pip itu ya harus selaras dengan time frame besar. Itu kembali lagi tergantung, kalau soal aman enggaknya ya tergantung money management Mas. Itu. Tapi kalau saya cenderung menunggu untuk selaras. Toh eh, terlalu banyak entry belum tentu menjamin kita akan menghasilkan kok. Kalau saya sih sabar aja gitu. Daripada buang-buang energi, buang-buang, semakin banyak kita entry kan otomatis banyak risiko kan membesar. Sedangkan keadaan belum tentu oke gitu loh. Oke. Malam Pak, tolong dijelaskan mengenai zona compression, di mana posisi level break-nya yang membuat harga drastis turun. Ini yang flag limit Mas. Flag limit. Flag limit. Jadi flag limit biasanya di atas zona compression itu ada flag limit. Gini, membreak flag limit. Apa itu flag limit? Gini. Di sini ada resisten. Ini kan. Lalu zona ke atas membreak sedikit. Lalu retrace pasti. Lalu ke atas. Ini dia yang dinamakan flag. Flag limit. Nah, ini batas. Jadi flag itu kan bendera kan? Ini dan ini. Biasanya harga akan terperangkap di area sini. Di area flag. Biasanya ini drop, base drop atau rally base rally. Gitu. Di sini ada pucuk, lalu di sini ada zona equilibrium. Kecil ini di time frame kecil, kucil. Biasanya terjadi di ujung compression, di pucuk compression itu membentuk price action yang seperti ini. Nah, kita tunggu ketika flag ini di break. Nah, kalau sudah di break ya seperti ini, baru udah drop ke bawah. Jadi flag
Flag limit ini nggak hanya terjadi di compression, semuanya ada flag limit di USD cut ini. Ini kan compression. Ini bukan ini hanya menjawab ya. Ini masuk level advance. Jadi yang belum tahu nggak usah khawatir ketinggalan. Ini hanya untuk menjawab pertanyaan dari orang yang sudah tahu compression. Nanti akan saya jelaskan compression. Ini cuma review sih. Jadi eh valid atau tidaknya menunggu flag limit di break. Nah, flag limit itu yang mana? Yang ini loh. Kecil banget. Ya nggak kecil, ding. Biasanya ada yang jelas, ada yang enggak. Ini drop base drop ini loh flag limit. Di sini ketika Anda melihat compression lalu di sekitar sini ada flag limit dan membentur zona equilibrium di time frame besar. Di sini ini ada drop base drop, ini flag limit. Pertama di engulf, di break dulu, lalu retrace, lalu boom. Lihat flag limit di ujungnya kecil. Itu salah satu konfirmasinya. Ini ketika ini sudah di break, terjun bebas. Sorry, terbang bebas.